Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi begitu kan ya, walaupun Menak Yakut sudah menjadi tersangka, tapi kan masih belum ditahan. Banyak orang yang mendesak segera ditahan dan sebagainya. Ini di berbagai media sosial begitu kan ya, bahwa apakah hanya Gus Yakut sendirian yang kemudian jadi tersangka begitu? Kenapa dengan inisiatif yang awalnya diberikan ya 20.000 kota haji ini sih seharusnya itu diperiksa juga begitu kan ya, sebagai bentuk rekonstruksi dugaan korupsi yang diduga melibatkan Menteri Agama ini ya, ex Menteri Agama ini. Makanya salah satu pakar mengatakan bahwa ya, dia mengatakan begini, ini salah satunya. Pakar hukum pidana mengatakan Jokowi harus susul ex Menak Yakut jadi tersangka korupsi ya kota haji jika itu benar-benar menerima ya dugaan-dugaan korupsi. Nah, inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, pengamat-pengamat juga ada di situ. Ya, bisa sampaikan dikit Pak. Sampaikan dikit Pak. Tadi didalami apanya Gus? Nanti tolong Gus, Yakut ditanyakan soal temuan penyidik yang seperti nggak Gus? Sini ya. Saya boleh lewat nggak? Boleh Pak, sambil ngomong aja Pak. Ya Pak, sampein dikit aja Pak. Izin mas. Izin ya. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Oke. Tadi ditanyakan terkait temuan penyidik di Arab Saudi nggak Pak? Rumahnya apa Gus? Tadi yang disampaikan. Ditanyakan ke penyidik ya. Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik. Saya mohon izin lewat ya. Ya. Pak tadi tanda tangan nggak Pak? Gus, SPDB Pak. izin. Licin Bang, awas. Izin mas, izin. Ya. Saya izin. Merasa dipolitisasi nggak Gus? Saya izin lewat ya. Nah, saya melihat bahwa sampai hari ini begitu apa yang disampaikan Islah Bahrawi ini nampaknya masih terngiang-ngiang begitu kan ya. Ketika berspeak up seperti itu justru seperti Deto, Erick Thohir, Jokowi begitu kan ya. Masih nampaknya ya adem ayem begitu. Ada apa di balik ini semua? Padahal ya 50 pembagian dari 10 pembagian dari kota haji di situ. Apakah Jokowi tidak tahu soal ini? Kan banyak orang yang berkomentar seperti itu. Salah satunya yang dikomentari oleh pakar hukum tadi begitu kan. Nah, nampaknya masih banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Gini Bos ya. Soal dugaan korupsi besar ini begitu kan ya, yang mencapai 1 triliun di situ. Sampai hari ini KPK masih belum menahan orang-orang yang jadi tersangka. Ini yang kemudian dipertanyakan juga. Ujung-ujungnya endingnya masyarakat sudah tahu. Paling aman-aman aja, paling tidak ada lagi, paling ya dapat abolisi, paling dapat amnesti dan sebagainya. Ini banyak orang yang berkomentar seperti itu begitu. Ya, mau bagaimana lagi? Coba kita dengarkan dulu begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh debat panas ini begitu kan ya. Salah satunya coba bentar saya tunjukkan dulu. Ini merupakan merupakan yang menurut saya pribadi ini akan ada penjelasan begitu kan ya soal bagaimana kota haji yang sebenarnya begitu. Ini coba kita saksikan seperti ini. Kenapa 50 gitu?
Iya, karena ada. Jadi gini, Kang Asep. Jadi memang sudah dibuatkan berbagai simulasi. Ketika simulasi di Saudi ada berbagai simulasi 50-50, 70-30 itu sudah dilakukan simulasi. Tetapi maksimal dari kredit jamaah ketika dimasukkan 10.000 itu sudah paling maksimal. Ya, dalam hitungan kredit 0,7 itu sudah berbahaya. Nah, tadi Bang Boyamin sampaikan sudah begitu padatnya di Mina itu. Kemudian pada saat itu pun Komisi 8 komplainnya apa? Kasur kayak anak Nah, itu tadi ya menggambarkan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Menak Yakut ini begitu sesuai dengan undang-undang yang kemudian sudah diatur. Tapi ini ada debat panas begitu kan ya, bahwa nantinya begitu seharusnya Gus Yakut ini membeberkan sebelumnya bahwa siapa yang kemudian punya inisiatif 10.000 begitu kan ya. Ini kan kotanya 20.000 ya, di mana 20.000 itu kabarnya ini sudah dibagi menjadi 10.000 artinya 50% 50%. Makanya orang-orang di situ banyak yang kemudian melihat bahwa kalau toh pada hakikatnya inisiatif itu adalah 10.000 haji reguler, 10.000 haji plus, maka yang punya inisiator pertama kali itu siapa? Lalu kemudian dibuatkan dengan undang-undang yang ada. Ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Islah Bahrawi begitu kan, ini kan menandakan ada suatu hal yang kemudian bisa saja cuci tangan atau bagaimana begitu kan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini. Namanya ini juga menjadi geri-geri sedap, bos. Coba kita tonton seperti ini ya. Ketika muncul pansus di DPR, dan di berita saya lihat kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut, Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Puang. Nah, itu tadi bahwa sebenarnya ini kan menjadi menjadi media besar ya untuk ex Menak Yakut ini untuk disampaikan kepada publik. Tapi kok baru sekarang? Orang banyak bertanya-tanya begitu. Kenapa kok sekarang? Ada apa di balik ini semua? Kan orang kan di berbagai media sosial bertanya-tanya seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan sebenarnya kalau toh pada hakikatnya Menak Yakut begitu kan ya, kalau tidak diungkapkan kepada publik. Karena kita tahu yang pertama kali bercerita di situ ya di beberapa konten orang begitu kan, atau di podcast orang bercerita bahwa Menak Yakut ini tidak tahu menahu soal kota haji itu begitu. Yang 20.000 itu tiba-tiba ya datang. Ya tiba-tiba ada di situ, lalu kemudian diberikan ke ex Menak Yakut. Dan ini kesalahfatalan di situ, inisiatifnya siapa? Inisiatornya siapa? Yang kemudian ya bisa membagikan 10.000 itu. Itu yang harus diperiksa. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Persoalan yang sangat-sangat genting sekali begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ini. Pakar hukum pidana ya, Jokowi harus susul ex Menak Yakut jadi tersangka korupsi jika terbukti ada aliran dana. Nih, coba kita baca begitu kan ya. Nih, ada yang kemudian dalam beberapa dalam beberapa postingan begitu kan ya, dalam beberapa postingan dia mengatakan begini, seorang pakar, ini pakar hukum pidana mengatakan bahwa begitu kan ya, Abdul Fikar Hajar yang menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memeriksa Presiden ke-7 yakni Joko Widodo sebagai saksi ya dalam kasus dugaan korupsi. Nah, menurut Fikar, nama Jokowi disebut dalam rangkaian ya konstruksi perkara dugaan korupsi kota haji tersebut. Nah, jika menyebutkan bahwa apabila ada KPK menemukan bukti yang cukup bahwa Jokowi menerima dari hasil korupsi kota haji, maka yang bersangkutan harus ditetapkan tersangka juga. Tidak hanya ex Menak Yakut begitu kan. Ini kan pada akhirnya ya tidak mungkinlah seorang Jokowi kemudian jadi tersangka kalau tidak ada
bukti yang kuat begitu. Salah satunya apa yang disampaikan oleh KPK mengatakan begini, Jokowi tidak terlibat ya dalam dugaan korupsi seperti ini. Langsung ngarcep dibantah oleh KPK. Ya seharusnya diperiksa dulu. Diperiksa entah sebagai saksi kayak atau apa kayak kan. Ini kan pada akhirnya orang-orang kan masih muncul pertanyaan besar begitu. Kasus si A diseret-seret, kasus Tom Lembong diseret-seret, kasus Nadiem diseret-seret nama Jokowi begitu kan ya. Terus kemudian ex Menayaku diseret-seret, di Johnny G. Plate juga diseret-seret begitu. Tapi seorang Jokowi tidak pernah diperiksa. Sebagai bentuk transparansi dan integritas yang kuat kepada KPK, seharusnya kan diperiksa juga begitu. Ya diminta keterangan lah begitu sebagai seorang presiden. Masa takut untuk seperti itu begitu kan ya. Makanya para pakar di situ meminta begitu kan ya KPK periksa Jokowi soal ya korupsi kota haji itu. Dan dia menjadi desakan besar begitu kan ya, menjadi desakan besar. Nih coba kita baca nih. Coba kita baca. Desakan ini ya datang dari kalangan akademisi hukum pidana yang menilai mustahil ya kepada negara tidak mengetahui kebijakan strategis yang bernilai triliunan. Pakar hukum pidana Universitas Syed Bung Karno Hudi Yusuf juga menegaskan pemeriksaan terhadap Jokowi merupakan langkah penting untuk membuka ya konstruksi perkara secara utuh. Betul, saya setuju dengan itu begitu. Karena kenapa? Kalau ini tidak diperiksa ya, apakah mentok di situ? Seperti yang disebutkan ada Erick Thohir, ada Pak Dito yang menemani Jokowi yang mendapatkan 20.000 kota begitu. Saya kira apakah harus Menak Yakut yang menjadi tersangka? Kan itu logikanya. Saya tidak mendukung siapa-siapa begitu. Ini kan pada akhirnya Jokowi diseret-seret ya. Apalagi tahu nggak dengan travel yang kemudian mendapatkan kota haji paling banyak katanya begitu kan. Ini kan pada akhirnya nama Jokowi diseret dan sebagainya begitu. Ini tidak mungkin Yakut ini sendirian. KPK mesti ikut tetapkan bos Maktur Fuad Masyhur tersangka. Nah ini banyak yang kemudian berkomentar seperti itu. Siapa mereka ya? Taulah. Masa tidak tahu dengan ini? Kalau tahu Dito ya taulah. Jadi makanya sampai hari ini kita kan KPK kan masih belum masih belum menahan ex Menak Yakut begitu kan ya. Tapi kemarin saya dapat membaca berita begitu bahwa segera mungkin begitu akan menahan Menak Yakut. Wih, ngeri bos ya. Ya, semoga Menak Yakut ini bercerita nantinya begitu kan, membongkar bagaimana yang terjadi yang sebenarnya begitu. Kita tunggu saja ya, semoga saja nanti Menak Yakut ini mendapatkan keadilan begitu kan ya. Saya setuju dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan ini harus ada keadilan di dalamnya. Artinya masa Menak Yakut sendirian misalnya begitu kan. Ya pasti dengan yang lain yang terlibat di situ begitu. Dan bahkan orang yang mengembalikan uang 200 miliar juga diselidiki. Ini kan bagian dari motif-motif yang kemudian tidak diinginkan, ya. Walaupun uang dikembalikan, ya kita tunggu saja begitu. Masa kalau ketahuan dikembalikan, kalau tidak diketahuan nggak dikembalikan. Ini kan ngeri-ngeri sudah, bos. Jangan-jangan ada yang lebih dari itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.